Baik, Konyo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Saya panggil Betran aja. Iya, Betran. Etan juga bisa juga, Pak. Ya, Etan, terima kasih banyak. Pertama, saya berterima kasih karena Betran sudah memenuhi undangan kami, walaupun dalam situasi yang Betran begitu sibuk, tapi sempat juga bisa datangi kami hari ini. Tentu ini merupakan hal yang sangat berbangga bagi kami karena kami mengetahui bahwa Betran inilah representasi dari prestasi untuk anak Manggarai. Mungkin sedikit saja hal-hal penting yang mungkin Betran bisa sampaikan kepada kami, terutama untuk generasi cerdas bangsa yang ada di Kabupaten Manggarai ini, sebagai motivasi lah untuk mereka kiat-kiat berprestasi sini. Oke, jadi sebelum aku kasih motivasi, di sini tuh tempat aku juga nemenin teman kelas aku untuk lomba, Bapak. Jadi pertama itu Betran lombanya di atas sana. Nah, di sana udah juara 2 waktu itu kalau nggak salah. Nah, habis itu dari SMP Negeri 1 Renteng Cancar, kita punya perempuan kan kalau udah juara itu nggak bisa ikut lagi kan gantian. Akhirnya kita punya salah satu murid waktu itu untuk bisa ikut lomba nyanyi di sini dari sini. Itu waktu inget banget itu udah ke Jakarta ya. Itu udah ke Jakarta dan waktu itu tuh hanya nemenin doang, nemenin mereka nyanyi doang dan melihat mereka. Sebenarnya itu kita punya bakat luar biasa, Pak. Sebenarnya itu anak-anak Manggarai ini tuh punya bakat itu sangat luar biasa dari cara kita berpikir, dari cara kita belajar gitu. Apalagi yang suka musik gitu. Karena kan alat tradisional kita kan contohnya ketika Betran nyanyi pakai alat keyboard aja itu orang-orang pada suka. Berarti mereka itu menikmati tradisi kita atau musik-musik kita di Manggarai gitu. Seninya itu kita beda. Makanya pas di sini itu Etan sangat bangga sekali pas pulang kampung karena melihat teman-teman di sini juga sama lagi berjuang untuk bisa jadi anak sukses ke depannya. Kalau untuk motivasi Bapak, paling kita itu jangan cepat drop, jangan cepat nyerah, jangan cepat lemas, apalagi kalau kita sudah ada di ibu kota orang gitu. Nah, kalau udah di ibu kota orang itu kita harus kuat-kuat mental, itu yang pertama, kuat-kuat mental. Apalagi kan orang-orang sana juga identik dengan orang-orang yang berbahasa lembut, dalam artian mereka kalau ngomong tuh nggak kayak kita, nadanya itu emang nada kita itu kayak gini, kayak tinggi gitu ya, ngantuk gitu. Jadi kalau mereka di sana itu mereka ngerasa orang ini kasar, jadi kita tuh harus berbaurnya itu lumayan lama untuk bisa ngobrol sama mereka, lumayan lama untuk bisa sama mereka lebih dekat lagi biar mereka kenal budaya kita. Karena kan kita kan kalau misalkan udah masuk ke tempat orang lain, mereka nggak bisa ikutin budaya kita, jadi kita yang harus ikutin budaya mereka. Di Jakarta, sama kayak Etan, kalau di Jakarta itu Etan yang harus ikutin budaya mereka, biar bisa berbaur cepat dengan mereka. Karena kan di sana kan ya ada orang Manggarai yang kerja di sana, cuman nggak semua orang Manggarai yang kerja di sana. Makanya untuk anak-anak muda yang Manggarai yang lagi berjuang di ibu kota orang, itu Etan cuma bilang harus semangat, jangan pantang menyerah, karena kalau misalkan kita gagal hari ini, mungkin besok kita akan berhasil. Atau kalau kita besok gagal, mungkin besoknya lagi kita akan berhasil. Karena dukungan dari orang Manggarai itu sangat luar biasa sekali dan doanya juga sangat luar biasa sekali. Contohnya sekarang berkat doa orang Manggarai di sini juga, berkat Mori Kraeng, aku juga bisa ada di sini. Terima kasih Intan. Kemudian hal yang kedua, pemerintah Kabupaten Manggarai tentu terus intens mau membangun pendidikan yang bermartabat. Nah, pendidikan yang bermartabat itu tentu membutuhkan proses juga yang bermartabat. Setelah saya mencoba membandingkan apa yang dilakukan oleh teman-teman guru juga di daerah lain, terutama Jawa, sebetulnya yang kita lakukan itu sama, tapi produknya saya katakan berbeda. Nah, saya mungkin ingin mendapatkan informasi kira-kira ketika Tan dulu belajar di Manggarai kan pertama di SMP Negeri 1 Renteng, kemudian pindah ke Jakarta.
bisa tidak menceritakan perbandingan dua situasi ini, situasi yang ada di SMP Negeri 1 dengan Jakarta. Nah, kalau perbandingannya itu sangat beda jauh sekali Bapak, karena kan apalagi pas di SMP kan, kalau Eta di sini kan paling kalau misalkan sama teman-teman itu ngobrolnya itu emang pakai bahasa Manggarai kan, itu dari pelajarannya juga beda, karena kan yang di sana kebanyakan yang Muslim gitu sekolahnya, itu jadi kita hanya beberapa orang saja yang non Muslim gitu. Jadi kalau untuk perbedaannya itu dari pelajaran sebenarnya sama, dari pelajaran itu hampir sama, dari pelajaran hampir sama, cuman kalau misalkan di ujiannya paling beda, di ujiannya itu beda, apalagi pas masuk SMA kan sekarang Eta itu waktu SMA-nya itu SMA-nya di Morning Star Academy. Nah itu sekolah yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia, jadi harus ngomong pakai bahasa Inggris, presentasi juga harus pakai bahasa Inggris, dan juga kalau misalkan kita mau izin kemana-mana juga untuk guru, kalau misalkan mau pipis atau segala macam itu harus pakai bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita mengisi soal ujian pakai bahasa Indonesia itu nggak akan diterima dan nggak akan masuk nilai. Begitupun kita kalau olahraga, aktivitas sehari-hari di sekolah itu harus pakai bahasa Inggris. Itu perbedaannya. Kalau kita di sini kan kita bebas, bahasa Indonesia kita boleh, bahasa Manggarai apalagi kita itu udah budaya kita. Kalau di sana itu kita nggak bisa. Kalau untuk di sekolah itu tadi Bapak, semuanya perbedaannya kita pakai bahasa Inggris presentasi. Jadi kalau misalkan kita juga berdoa pagi juga harus pakai bahasa Inggris gitu. Eta juga kalau misalkan pimpin doa bahasa Inggris itu juga perlu masih belajar, karena Inggrisnya itu belum terlalu lancar, masih belajar. Tapi karena setiap hari temannya di sana di sekolah orang-orang bule semua, jadi bahasa Inggris Eta udah mulai terpelajar, udah mulai bagus dan bisa lah kalau misalkan presentasi bisa. Mengeluarkan kebijakan untuk ciptakan lingkungan sekolah itu sebagai lingkungan berbahasa Indonesia. Kalau lingkungan berbahasa Inggris memang kita masih sulit. Untuk apa? Kalau anak terbiasa dengan bahasa Indonesia, tentu itu menjadi titik awal ketika dia membaca referensi atau membaca buku, itu menjadi mudah dipahami. Ya, itu satu. Saya juga ingin mendapatkan pengalaman dari Eta. Mungkin ada kiat khusus lah dari Eta begitu untuk generasi penerus, generasi cerdas bangsa yang ada di Kabupaten Manggarai ini. Siapa tahu ini bisa menjadi daya dorong, ya, menjadi motivasi untuk adik-adik Eta yang masih ada di SD dan SMP ataupun SMA saat ini kepada Manggarai. Kalau misalkan tadi kita bahas untuk mereka, kita akan kembangkan pakai bahasa Indonesia Bapak ya. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia anak-anak muda sekarang itu mungkin butuh proses. Bukan berarti nggak bisa, cuman karena kalau misalkan kita Eta ngomong sama Bapak ini pakai bahasa Indonesia, mungkin kalau dia nanti sama teman-temannya itu udah langsung masuk budaya kita nih Manggarai, gitu baik-baik situ. Kalau emang dia mau konsisten untuk pakai bahasa Indonesia, pasti nanti bisa. Karena di sana juga kan nggak bisa ngomong pakai bahasa Manggarai kan. Ada orang Manggarai tapi berusaha untuk ngomong pakai bahasa Indonesia itu lumayan susah. Kalau di sana aku waktu itu, karena sekarang tuh dari bunda di sana, dari orang tua aku di sana Bapak, itu pasti masih les bahasa Indonesia, masih les bahasa Indonesia, suruh ngomong, jadi dikasih timer. Kalau misalkan timernya belum habis, jangan pergi dulu, pakai bahasa Indonesia, hafalin bulan kayak gitu-gitu harus bisa. Nah kalau untuk anak muda sekarang itu mungkin bisa mereka nonton itu dari YouTube ya Bapak. Sekarang kan udah teknologi canggih ya. Apalagi anak-anak muda sekarang ini pegangnya handphone sekarang, udah ada kebanyakan yang pegang handphone, apalagi di TV. Mungkin kalau mereka mau belajar itu lebih gampang kalau tidak ada guru atau sudah selesai dari sekolah. Mungkin kalau mau belajar bahasa Indonesia itu lebih gampang dari gadget, gitu. Bisa dari gadget, bahasa Inggris bisa dari sana. Karena referensi sekarang untuk pelajaran-pelajaran itu lebih banyak tuh dari teknologi sekarang. Kalau intinya Pak, kalau misalkan ilmu itu harus kita pelajarin lagi. Jadi kalau misalkan kita udah belajar di sekolah, nah di rumah itu kita harus ulang lagi. Biar besok kalau misalkan ilmu yang dikasih sama gurunya pas dia tanya,
kita bisa menjawab. Karena kalau misalkan ilmunya dikasih terus di rumah kita nggak ngapa-ngapain, nggak belajar, pas ditanya besok lupa, itu nanti dia bilang kamu tidak menghargai ini itu, nanti kecewa gurunya. Dikasih yang terbaik pastinya untuk anak-anak muda. Intinya punya mental yang kuat, Pak. Intinya punya mental yang kuat, semangat, jangan pantang menyerah. Karena kalau misalkan kita ke ibu kota lain, itu ke daerah orang atau ke Jakarta loh, Pak. Intinya apalagi sekarang anak-anak muda dari Manggarai itu banyak ke Surabaya, ke Makassar, kemana lagi, apalagi kalau kami bahasa Manggarai pengen mobil tahu ya data gitu. Jadi kalau emang mobil tahu data itu susah loh, Pak, sebenarnya. Harus kuat mental, itu paling penting, kuat mental. Karena mereka itu orangnya itu bahasanya sangat lembut sekali. Jadi kalau kita yang itu berdiam tadi, kalau kita itu harus pelan-pelan. Nanti mereka tanya, kok lu kasar sama gue? Tapi kalau kita sendiri yang ngomong kayak gini, ya emang ini bahasa kita, kayak gitu. Emang ini bahasa kita, jadi harus itu pasti semangat. Kalau punya semangat pasti ada jalannya. Baik, artinya saya memaknanya begini, prestasi itu bisa kita gapai. Tentu yang paling pertama kita punya daya juang, ya. Daya juang, benar. Kemudian yang kedua, kita punya semangat untuk meraih cita-cita itu. Dan ada kemauan sebenarnya. Ada kemauan. Kemudian yang ketiga, kita harus punya orientasi untuk bagaimana masa depan kita bisa kita wujudkan. Tentu proses atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk meraih prestasi atau cita-cita itu wajib kita lalui. Misalnya untuk generasi cerdas bangsa sekarang, memang literasi itu sangat penting. Apa itu menyangkut literasi dasar membaca, media, ataupun bentuk literasi lainnya, saya pikir itu merupakan modal yang sangat penting untuk masa depan yang baik. Dan terima kasih banyak. Salam hangat dari kami di Dinas PPO Kabupaten